Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam kepada Handai Tolan dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Malam hari ini saya Gus Beng di Gede Agus Wibawa kembali menyapa Anda melalui channel YouTube dan podcast saya nantinya pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 dari seputaran kota negara negara Jembrana, Bali. Kota negara maksudnya, negara Jembrana, Bali. Pada malam hari ini saya ingin membahas tentang tebakan, perkiraan peta pemilihan Gubernur Bali 2024. Jadi beberapa minggu terakhir ini geliat politik di daerah termasuk di Pulau Bali, di Provinsi Bali sudah mulai menghangat. Interaksi atau dinamika politik, lobby-lobby politik sudah mulai menghangat, mulai intens antar satu parpol dengan parpol lain, antar satu tokoh dengan tokoh lainnya. Karena sesuai dengan tahapan pilkada, pendaftaran calon perseorangan sudah bisa dimulai, sudah dilaksanakan. Nah, sehubungan dengan itu saya pada malam hari ini ingin mencoba menebak apa yang akan terjadi, skema seperti apa yang terjadi di Bali, khusus berkaitan dengan pemilihan gubernur. Jadi beberapa waktu lalu, sudah setelah pemilihan legislatif sudah jelas, ada beberapa partai, PDIP masih mendominasi di Provinsi Bali. Kalau tidak salah, kursi yang didapatkan PDIP, saya lupa detailnya, sekitar 30-an kursi. Kemudian diikuti oleh Gerindra 10 kursi, kemudian diikuti oleh di DPRD Provinsi Bali maksudnya. Kemudian Gerindra 10 kursi, kemudian Golkar 7 kursi, kemudian Demokrat ada 3 kursi, Nasdem ada 2 kursi dan 1 kursi diperoleh oleh PSI. Itu untuk DPRD Provinsi Bali. Jadi skema perolehan kursi DPRD Bali ini sangat penting karena ini yang menjadi rujukan atau dasar untuk mencalonkan bakal calon gubernur, karena persyaratannya masih 20%. Jadi dari pembagian kursi DPRD tadi sudah bisa dipastikan bahwa PDIP di Bali tidak perlu atau bisa mencalonkan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian beberapa partai seperti Gerindra untuk memperoleh 11 kursi dia harus berkoalisi, ya, karena persyaratan 20% berarti 55 jumlah DPRD Bali, 11 kursi untuk bisa mencalonkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, itu poin pertama tadi sudah. Sekarang yang poin kedua. Poin kedua kira-kira pemetaannya seperti apa? Jadi kalau berbicara internal di Bali, ya PDIP selaku raja atau menjuarai pileg 2024 kemarin, tentunya kalau dia mau menang PDIP ini di Bali, dia harus mendorong tidak head to head, ya. Itu taktik atau strategi yang harus dimainkan oleh PDIP di Bali. Nah, kemudian pada pihak yang berbeda, antitesisnya, terutama Gerindra, Golkar dan yang lainnya. Nah, apabila memang mereka punya calon yang ingin mengalahkan, katakanlah berkompetisi dengan PDIP, ya mereka partai di luar PDIP ini harus berpikir bagaimana head to head apabila memang tujuannya head to head. Nah, itu yang menjadi poin keduanya. Nah, kemudian poin ketiga, tentunya kondisi persepsi elit ini seperti apa? Apakah elit-elit di Provinsi Bali ini masih kecenderungannya akan memberikan ruang kepada Pak Wayan Koster dan Coace atau tidak? Atau ingin misalnya mengulang episode Pilpres 2024 kemarin, di mana
PDIP bisa dikalahkan di Bali pada saat Pilpres 2024 kemarin. Nah, ini tergantung elit-elit yang ada di Provinsi Bali ini. Nah, berarti itu poin yang ketiga. Ketika kita melihat atau bertanya tentang bagaimana poin ketiga tadi, pertanyaannya, apakah elit-elit di Bali di luar PDIP ini mau memberikan ruang lagi kepada PDIP untuk berkuasa atau untuk memimpin atau untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Bali? Nah, sepertinya ini kalau kita berbicara tataran elit, mungkin pro kontra. 50-50, setengah-setengah. Setengah mungkin masih menginginkan Pak Wayan Koster. Setengah mungkin menginginkan Pak Wayan Koster mungkin akan membuat pasangan calon yang baru. Kan begitu ya? Itu poin yang ketiga. Saya, sebagaimana saya menebak di salah satu kabupaten di Bali, sebenarnya yang lebih penting itu sebelum hari H pencoblosan, sebelum pendaftaran bakal calon gubernur. Jadi di sana kita akan bisa menilai apakah PDIP dan elit-elit yang lain itu akan membuat skema seperti apa. Jadi kalau yang ternyata nantinya yang mendaftar hanya 2 pasang paslon, berarti ini kemungkinan besar tidak keinginan PDIP di Bali. Karena berarti antitesisnya atau kompetitornya PDIP memang ingin mengalahkan PDIP. Nah, kemudian apabila yang mendaftar pada saat pendaftaran calon gubernur nantinya di Bali, ternyata yang mendaftar lebih dari 2 paslon, katakanlah 3 paslon. Artinya apa? Artinya peluang kemenangan ada kembali pada PDIP. Artinya dalam proses interaksi politik sebelum pendaftaran, kompetisi awal bahasa saya, apabila yang mendaftar 3 paslon berarti PDIP sudah menang. Tapi apabila yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya 2 paslon, artinya PDIP diajak head to head. Nah, ini peluang siapa yang menang itu 50-50. Apalagi kalau seandainya misalnya PDIP tetap mengusung Pak Wayan Koster, entah itu nanti wakilnya mungkin Giri Prasto atau Co Aceh. Tetapi kita melihat euforia beberapa tahun terakhir ini, terutama mendekati habis masa jabatan Pak Koster, itu publik setengahnya di Bali itu bisa dikatakan terjadi semacam blunder di bawah. Contohnya misalnya dampak COVID yang banyak mem-PHK pekerja-pekerja wisata di Bali. Ini rata-rata kemungkinan besar kalau kita tanya mereka mungkin antitesis dengan Pak Koster. Kemudian yang kedua, persoalan penolakan kesebelasan Israel yang dilakukan oleh Pak Koster pada saat menjabat gubernur. Nah, itu 2 hal yang menjadi PR besar bagi seorang Wayan Koster apabila akan maju lagi. Kemudian yang ketiga, yang banyak di pro kontra, jadi pro kontra di tengah masyarakat, kebijakan Pak Koster yang memberhentikan pola atau model pembelajaran di SMA dan SMK Bali Mandara. Nah, ini mendapatkan protes dari sebagian publik di Bali. Nah, ini bisa dikatakan 3 poin penting yang harus bisa dikelirkan oleh Pak Wayan Koster, diklarifikasi sehingga tidak menjadi bumerang oleh yang bersangkutan pada saat seandainya lolos menjadi calon gubernur Bali. Nah, hal itu tentunya menjadi PR yang cukup pelik bagi seorang Wayan Koster, meskipun secara pribadi ini saya menilai kalau dari prestasi kerja kepemerintahan di luar persoalan yang saya katakan tadi, di sisi perencanaan misalnya, aspek perencanaan, Pak Wayan Koster bisa dikatakan salah satu gubernur yang baik, yang punya progres dalam menginisiasi dan merancang pekerjaannya sampai tuntas. Nah, ini kita tidak boleh menampik itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena
pengalaman atau background beliau yang 15 tahun di DPR RI sebelum menjadi gubernur. Kemudian sebelumnya juga beliau sebagai akademisi yang notabene kalau tidak salah dosen matematika kalau tidak salah. Artinya pendekatan yang namanya perencanaan dengan target kuantitatif itu beliau tidak perlu diajari, beliau sudah tahu. Jadi plus minus lah, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu yang bisa saya takar atau saya analisa berkaitan dengan perhelatan Pilgub di Bali ini. Nah, kemudian bagaimana kompetitor nanti di luar PDIP? Nah, pada channel saya yang lain, saya sempat menyampaikan bahwa ada beberapa tokoh Bali dari berbagai partai politik, terutama yang memperoleh kursi di DPRD Bali, itu bisa masuk nominasi sebagai tokoh klaster 1 dan klaster 2. Nah, di klaster 1 yang kita tangkap hari ini, di luar PDIP, yaitu di luar Giri Prasto dan di luar Bu Bintang, itu rasanya rating atau popularitas atau elektabilitas yang lain itu mungkin masih dipertanyakan apabila berhadap-hadapan dengan Pak Wayan Koster. Ya, itu yang menjadi persoalan. Maka dari itu sebenarnya kalau partai di luar PDIP justru ada beberapa tokoh potensial yang masuk ke kategori klaster 1 dan profesional dari kelompok profesional. Itu mungkin popularitasnya lebih baik dibandingkan tokoh-tokoh partai politik di luar PDIP di Bali. Misalnya mantan wali kota Denpasar Pak Rai Darmo Wijaya Mantre, kemudian PJ Gubernur sekarang Pak Mahendra Jaya, kemudian juga yang ketiga mungkin Bu Loh Jelantik. Nah ini menjadi referensi bagi partai-partai di luar PDIP untuk mencarikan kompetitor Pak Wayan Koster sehingga suaranya itu bisa berkompetisi ketat. Nah artinya apa? Kesimpulan saya pada malam hari ini. Jadi kesimpulan saya sampai dengan hari ini, politik di Bali dalam perhelatan interaksi politiknya itu, siapa yang akan mendaftar, berapa paslon yang akan mendaftar masih abu-abu. Jadi masih berkompetisi antara PDIP di satu pihak dengan partai-partai di luar PDIP. Kesimpulannya sebenarnya tidak penting, artinya bukan tidak penting. Pencoblosan tanggal 27 November 2024 itu sebenarnya ada poin penting sebelum kejadian itu, yaitu berapa paslon yang akan mendaftar pada masa pendaftaran itu. Jadi kalau yang mendaftar 3 paslon, peluang menangnya PDIP. Tapi kalau yang mendaftar hanya 2 paslon, ini belum bisa disimpulkan siapa yang kalah dan menang. 50-50 peluangnya. Mungkin itu dulu hal yang bisa saya sampaikan pada penakaran atau pemetaan pemilihan Gubernur Bali 2024 ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo.